Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik ketika kita dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sedang sendirian maupun di tengah-tengah orang banyak, dalam keadaan sedang sehat maupun sakit. Singkatnya, dalam kondisi apapun kita harus berusaha untuk taat miturut perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita sering bolong-bolong sholatnya, mari kita jaga dengan sungguh-sungguh agar sholat kita tidak bolong lagi. Kalau selama ini kita jarang menderes Al-Quran, mari kita wajibkan diri kita setiap hari membaca Al-Quran walaupun beberapa menit. Kalau selama ini kita tidak bayar zakat padahal sudah termasuk muzaki atau orang yang wajib zakat, mari kita bayar zakat kita. Kalau selama ini kita sering makan dan minum yang diharamkan Allah, mari kita tinggalkan walaupun kita sangat suka mengkonsumsinya. Kalau selama ini kita gemar melakukan maksiat, segera hentikan. Stop mulai detik ini juga, dan jangan tunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah setiap hari Jumat sebagai waktu untuk meningkatkan takwa kita, meningkatkan kebaikan, dan untuk menghentikan semua keburukan, kebiasaan jelek, dan kecanduan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia awalnya berupa sperma yang bertemu dengan sel telur. Ia adalah sel sperma unggul yang telah mengalahkan jutaan sel sperma lainnya. Begitulah hakikatnya manusia. Manusia adalah makhluk unggul yang tak sekedar mampu bertahan hidup dengan tantangan alam yang kompleks, tapi juga mampu mengubah wajah dunia menjadi berperadaban seperti sekarang ini. Manusia adalah khalifatullah fil ard, khalifah Allah di atas muka bumi. Manalah mungkin manusia mendapat tanggung jawab sebesar itu jikalau manusia tidak dibekali potensi yang besar pula. Manalah mungkin manusia bisa menjalani fase kehidupan berat jikalau mereka tidak lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Itulah fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menyadarkan kaum muslimin pada masanya akan fitrah itu dan beberapa generasi setelahnya, hingga tampil menjadi sosok guru peradaban. Lantas apa rahasia keberhasilan mereka? Inilah beberapa di antaranya. Pertama, menjadikan hijrah sebagai solusi atas segala permasalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah menuju Madinah. Sejak itu terjadilah hijrah sebagai bagian dari syariat yang berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, hijrah tidak akan terputus sampai taubat terputus. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Riwayat Abu Dawud. Hijrah merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diserukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat dilihat dari satu penggalan sejarah di mana beliau pernah 2 kali memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasah ketika tekanan kaum kafir Makkah semakin bertambah berat. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Rabb-Nya sebagaimana terdapat dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar
dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Begitu besarnya nilai yang terkandung dalam syariat hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mampu berhijrah namun tidak berhijrah, sebagaimana firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masyura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat berkata, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 97. Ini adalah ancaman yang sangat berat bagi orang yang meninggalkan hijrah tanpa alasan syar'i. Ayat yang mulia ini bersifat umum bagi siapa saja yang menetap atau tinggal di wilayah kaum musyrikin yang tidak memungkinkan baginya untuk menegakkan agamanya, padahal ia mampu untuk pindah dari wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Surat An-Nisa ayat 100. Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa hijrah itu terdiri atas dua macam, fisik dan hati, demi menuju Allah dan Rasul-Nya, jadi bukan hijrah demi lainnya. Ini adalah hijrah hakiki dan akar pondasi semua amalan hijrah. Hijrah seperti ini hukumnya fardhu ain dan tidak berakhir hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, aktif berkompetisi dalam jihad. Untuk menegakkan peradaban Islam yang mulia, kaum muslimin tentu bakal mendapat banyak perlawanan. Perlawanan ini harus dihadapi dengan jihad. Itulah barometer pengukur kualitas iman dan ketaatan. Jika kaum muslimin menyadari hal itu, tentu hati, pikiran, dan tenaga menjadi lebih fokus dan kreatif untuk memenangkan perjuangan Islam. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan kedua rahasia agung yang membuat kaum muslimin menjadi kaum terdepan, yaitu hijrah dan jihad, serta dipandu roh keimanan. Ini dijelaskan Allah SWT pada ayat berikut ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Iman yang terlahir dari makrifat yang dalam terhadap Allah SWT akan menyadarkan kita bahwa diri ini memiliki kekuatan dahsyat dan dibekali berbagai keutamaan. Kesadaran ini menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Karenanya tidak ada kata lemah apalagi menyerah dalam kamus hidup kaum muslimin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya
jika kamu orang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara membangkitkan keunggulan yang kita miliki? Bagaimana mengulang sejarah kejayaan Islam yang pernah tampil sebagai umat terdepan dalam membangun kemaslahatan dunia? Berikut ini kiat-kiatnya. 1. Meningkatkan kualitas iman dan amal soleh dengan tarbiyah akliyah atau pembelajaran akal, kecerdasan akal, tarbiyah ruhiyah atau pendidikan spiritual, dan jasadiyah, pendidikan fisik, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, atau masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 2 ayat 55, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qabli." Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. 2. Sabar dan yakin bahwa potensi keunggulan umat Islam pasti bisa dibangkitkan kembali. Allah berfirman, "Fasatubsiru wa yubsirun." Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi'ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Qalam ayat 7. Yang ketiga, tidak mengikuti propaganda musuh-musuh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafim mahin." Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Yang keempat, melibatkan Allah SWT dalam mengatasi musuh-musuh Islam. Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Al-Muddatsir ayat 11. Yang kelima, mengharapkan bantuan dan imbalan surga dari Allah SWT semata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya." Riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.